Ya, selamat sore pemirsa. Hari ini hari mobil ya. Hari ini hari Rabu 25 Desember 2024. Masih dalam suasana hari raya Natal tahun 2024. Kembali saya ucapkan selamat memperingati hari Natal kepada seluruh saudara-saudari Kristen saya yang merayakan. Sore ini kita membahas apa yang saya sebut ini sebagai manuver, bukan hanya sekedar kriminalisasi terhadap PDI Perjuangan ya, apalagi politisasi hukum, tapi saya lebih berpikir bahwa ini adalah upaya dari Joko Widodo, mantan Presiden RI ke-7 atau Pak Jokowi, untuk membalaskan dendamnya usai dipecat oleh DPP PDI Perjuangan yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto yang sedang ditersangkakan oleh KPK oleh kasus yang menurut saya ini kasusnya goib ya. Kasus goib dan dalil hukum yang disampaikan oleh KPK pun kalau saya lihat ini dalil hukumnya doif atau dalilnya ini palsu, ini bukan dalil yang sahih gitu. Kalau memang benar seandainya Hasto Kristianto terlibat dalam suap terhadap Pak Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU, berkaitan dengan Harun Masiku, ya mestinya ada barang bukti yang meyakinkan itu. Tapi kan menurut kesaksian dari Novel Baswedan, Ketua KPK pada saat itu Firly Bahuri menolak untuk menindak kasus itu, dan malah ya membuat cerita yang macam-macam lah Novel Baswedan itu ya. Nah jadi gini loh teman-teman ya, saya lihat dan saya perhatikan memang Jokowi ini sedang berusaha membalaskan dendamnya kepada PDI Perjuangan dengan cara mengobok-obok, mengganggu dan memframing jelek PDI Perjuangan dengan mengerahkan buzzer dan loyalisnya. Karena saya pikir kalau Jokowi bergabung ke partai politik lain, rasa-rasanya ya untuk sekelas mantan presiden, masa iya cuma jadi anggota atau kader biasa doang. Santer dikabarkan gabung ke Gerindra, tapi kan nggak mungkin kan Jokowi main langsung masuk ke Gerindra kemudian dikasih jabatan yang begitu pivotal gitu kan, enggak toh. Kemudian PKS juga sudah menolak Jokowi masuk ke sana, karena katanya kalau mau masuk PKS mesti dikader dari bawah. Jadi PKS ini kaderisasinya saya akui bagus. Kemudian santer katanya Jokowi mau Golkar. Nah, Golkar ini bukan partai sembarangan loh. Golkar ini isinya kalau boleh saya bilang ini party of interest, party of multiple interest, partai banyak kepentingan. Kenapa saya sebut party of multiple interest atau partai banyak kepentingan? Lah, Golkar ini ideologi politiknya nggak jelas ya. Golkar itu ideologi politiknya nggak jelas karena Golkar ini semenjak 2004 ketika Yusuf Kala menjadi ketua umum saat itu nggak ada platform ideologi yang jelas. Golkar bertransformasi menjadi partai bisnis, partai pebisnis yang dikuasai oleh banyak pebisnis di sana.
Ya namanya bisnis, yang namanya politik kalau dimotori oleh kepentingan bisnis, ya pasti arahnya adalah kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bisnisnya. Nggak mungkin kalau masih mementingkan prinsip atau ideologi politik, ya kan? Kan kita tahu sendiri di Golkar ini banyak banget pebisnisnya. Ada Yusuf Kalla yang punya grup Kalla dan Bosowa. Ada Abu Rizal Bakri yang punya grup Bakri. Ada Erlangga Hartarto, ada Bambang Susatyo, ada Bahlil Lahadalia, ada Luhut Panjaitan dengan bisnisnya yang begitu luar biasa dahsyatnya itu. Ada Erwin Aksa, ponakan Yusuf Kalla, dan masih banyak lagi yang lain. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi Golkar ini partai para pebisnis. Nah, saya pikir kalau Jokowi itu masuk Golkar dengan kerahkan Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum partai Golkar dan kerahkan Agus Gumiwang Kartasusmita sebagai ketua dewan pembinanya, ya nggak akan cukup. Karena di Golkar ini ada faksi yang anti terhadap Jokowi, faksi Kalla dan faksi Bakri. Faksi Kalla tuh anti Jokowi banget. Dan faksi Bakri itu Prabowo banget. Bakri itu Prabowo banget. Golkar itu sebenarnya hampir pasti di Pilpres 2024 itu mendukung Pak Ganjar Pranowo. Tapi karena disetir sama Jokowi, karena ketumnya saat itu Pak Airlangga Hartarto mau dikasusin ya, berkaitan dengan kasus minyak goreng yang sampai sekarang nggak tahu gimana kabarnya. Dan ada peran Abu Rizal Bakri di situ. Abu Rizal Bakri itu kan ketua Dewan Pembina Partai Golkar saat itu. Bakri ini Prabowo banget. Begitu dia dengar Prabowo itu mau nyalon presiden lagi, dia pasti akan all out dukung. Jadi dukungannya diarahkan ke sana. Gitu guys. Jadi sebenarnya di Golkar ini banyak yang tergolong banyak lah kader-kader yang tidak Jokowi banget lah. Kalau Jokowi banget tuh kayak Airlangga, Bahlil, Bamsud, ya, itu Jokowi banget. Tapi kalau Bakri, Kalla enggak, jauh. Gitu guys, biar tahu. Jadi kayaknya Jokowi akan sulit masuk ke Golkar gitu. Nah, jadi langkah terakhirnya adalah rebut PDIP. Gagal rebut Demokrat dari keluarga Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 RI. Gagal mengkudeta Agus Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat tangan Muldoko, Pak Muldoko ya, KSP, Kepala Kantor Staf Presiden pada saat itu. Ya, gimana ya saya boleh bilang ya? Ya ini adalah langkah pamungkas gitu loh, rebut yang namanya PDIP. Yang tahun 2025 sekitaran sebelum Ramadan lah ya. Kalau nggak Februari mungkin ya Maret udah puasa ya. Kalau nggak di bulan Februari, bulan Maret pas bulan Ramadan ya. PDIP itu katanya akan membuat kongres untuk menentukan sikap politiknya di kepresidenan Prabowo Subianto ini. Dan juga salah satu agendanya adalah memilih ketua umum baru. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan, mudah-mudahan didengar ya. Saya dengan sangat hormat dan dengan sangat berbesar hati menyatakan saya memohon dan meminta supaya
Ibu Megawati Soekarno Putri itu kembali jabat Ketua Umum PDI Perjuangan secara aklamasi. Belum saatnya Mbak Puan atau Ibu Puan Maharani Ketua DPR jadi Ketua Umum PDIP. Kenapa begitu? Karena Puan ini lembek dan loyo gitu loh. Lembek dan loyo. Jadi ketua DPR aja pun ketika publik mendesak digelar hak angket untuk persoalan adanya dugaan kecurangan Pilpres 2024, Puan itu cuma diem aja. Puan cuma diem aja karena lakinya yang kader Nasdem dikasusin sama Mulyono alias Jokowi. Gitu loh. Jadi makanya tapi kalau Puan sebagai Ketua Umum PDIP nantinya, ya mungkin ini akan menguntungkan Prabowo dan Jokowi. Jokowinya bisa masuk PDIP dengan tenang dan nyaman tanpa harus diamuk oleh Megawati. Ya dengan catatan Megawati nggak punya jabatan apa-apa di PDIP kan. Dan Prabowo bisa dengan leluasa mengajak PDIP bergabung dalam koalisi Merah Putih 2.0 yang jumlahnya sudah sangat banyak sekali itu di DPR. Ada 4 partai yang memang sudah bergabung dari awal. Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat. Ditambah ada PKB, pindahan dari Koalisi Perubahan. Nah, PKS tidak ikut dalam Koalisi Merah Putih 2.0. Apalagi Partai Nasdem. Ya. Meskipun sudah mengisytiharkan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo, pun begitu juga dengan Partai Perindo yang pindah dari koalisi kerjasama pendukung Ganjar Mahfud bersama dengan P3 menyatakan mendukung kepresidenan Prabowo Subianto, akan tetapi nggak masuk dalam bagian koalisi Merah Putih 2.0. Nah begitu juga dengan Partai Umat yang baru-baru ini mengisytihar dukung pemerintahan Presiden Prabowo, tapi nggak masuk dalam koalisi Merah Putih 2.0. Atau koalisi Merah Putih Jilid 2. Nah, dengan dirayu ya dengan Puan Maharani, kalau seandainya Puan Maharani yang jadi Ketua Umum PDIP ya, Prabowo itu bisa mudah merayu Puan agar PDIP itu masuk dalam koalisi Merah Putih Jilid 2. Ya bukan hanya sekedar mematikan peran oposisi sih, tapi menambah gembrot koalisinya. Yang tadinya 5 partai menjadi 6 partai. Ya kan? Menambah gembrot koalisinya. Gitu loh. Tidak ada peranan checks and balance di situ. Tidak ada peran untuk menjalankan peran sebagai pengawas dan penyeimbang pemerintahan Prabowo, checker and balancer of Prabowo's presidency. Nah ini bukan hanya sekedar mematikan peran oposisi aja, tapi juga membuat politik Indonesia jadi tidak sehat gitu loh, dengan praktik borong-borong partai kayak gini. Sebenarnya nggak bagus gitu loh, nggak sehat menurut saya, nggak sehat, nggak bagus gitu, nggak cantik ya, tidak cantik rasanya. Tapi ya gitulah maunya Prabowo ya.
Itu kalau Puan yang jadi. Semoga saja nggak jadi. Karena Prabowo dan Puan ini memang hubungannya boleh dibilang cukup mesra. Apalagi Jokowi dengan Puan hubungannya juga tergolong baik gitu loh. Beda dengan Megawati. Ibu Megawati kan kita tahu sendiri bagaimana ini. Tapi nggak apa-apa sih. Untuk kondisi sekarang ini, saya berpikir bahwa dengan sangat hormat saya meminta seluruh kader dan simpatisan dari PDI Perjuangan, satu suara, satu persepsi, satu pandangan dengan saya, bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri diteruskan jabatannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan sampai dengan tahun 2030, sesuai dengan nanti masa berlaku kepengurusan DPP PDI Perjuangan 2025-2030. Nah, akan tetapi supaya PDIP moncer, rebound di 2029, nah ini jabatan-jabatan yang harus diperhatikan. Posisi Sekjen PDIP itu vital banget. Ya, posisi Sekjen PDIP itu, Pak Hasto itu sudah cukup baik menjalankan peran sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Terbukti perolehan suara PDIP di 2019 itu bagus, mendapat 128 kursi. Ini aja lagi apes, ya, turun dari 128 menjadi 110 kursi di DPR pusat. Banyak calon-calonnya yang kalah dalam pilkada, baik itu calon yang diusung sendiri oleh PDIP maupun calon dari non PDIP tapi disokong atau didukung oleh PDIP. Banyak yang kalah. Nah, posisi Sekjen ini vital, teman-teman. Vital artinya PDIP harus mencari sosok Sekjen yang berkompeten, yang berkualitas, yang istilahnya, saya boleh break bentar gak teman? Saya mau bersihin kacamata dulu ya. Oke, kembali lagi kita. Udah bersihin kacamata walaupun dikit ya. Nanti saya coba bersihkan lagi. Jadi gini teman-teman, ya, PDIP harus mencari sosok yang bisa mengerti arah, sikap, posisi, ideologi politiknya Ibu Megawati. Karena Sekjen ini adalah interpreter nomor 1 atau pentafsir nomor 1 arah politik, keputusan politik, ideologi dan prinsip serta posisi politik dari Ibu Megawati. Ya, Sekjen ini pentafsir nomor 1 dari political positionsnya maupun political stances-nya dari Ibu Megawati. Harus bisa mencari siapa yang bisa memahami posisi itu. Kalau saya disuruh pilih ya, nama Mas Pramono Anung itu bisa duduk kembali sebagai Sekjen PDIP. Karena beliau orangnya loyal, orangnya gak neko-neko, orangnya punya pengalaman, pernah juga jadi Sekjen PDIP sebelumnya. Dan saya boleh lihat Mas Pram ini orangnya sangat-sangat fasih dalam mentafsir gaya berpolitiknya Ibu Megawati. Dan Mas Pram ini juga orangnya mudah diterima oleh semua, banyak kalangan maksud saya. Dan terbukti di Pilgub Jakarta 2024 ini tak banyak sentimen negatif yang dialamatkan kepada Mas Pram. Jadinya selain beliau bisa tenang jabat Gubernur Jakarta, PDIP angkat Mas Pram jadi Sekjen lagi, insya Allah mudah untuk PDIP bisa rebound nanti di 2029. Percaya deh. Ya, tapi semua kembali lagi kepada Ibu Megawati ya. Ini hanya usul aja. Hanya usul yang saya lemparkan aja ini. Kalau nggak Mas Pram ya mungkin Pak Ganjar atau
Pak Deddy Sitorus. Ya pokoknya orang-orang yang, atau Bu Rieke Diah Pitaloka, ya pokoknya orang-orang yang bisa mentafsirkan secara akurat ya politik dari Ibu Megawati. Itu peran sekjen. Jadi kan bisa tahu nanti untuk Pilkada 2029 bagaimana manuvernya, untuk pemilu 2029 siapa layak dicalon, dan bagaimana sikap politiknya dinyatakan di halayak ramai. Itu teman-teman. Atau kalau mau, kan PDIP sampai saat ini belum memiliki waketum ya, wakil ketua umum. Mungkin bisa dipertimbangkan tuh usul dari teman saya Rini Budoyo ya, untuk membentuk jabatan wakil ketua umum yang tujuannya untuk membantu Ibu Megawati Soekarno Putri menjalankan menjalankan mesin PDI Perjuangan, tapi juga sekaligus sama seperti sekjen. Nah, sama seperti sekjennya seperti apa nanti kita teruskan, karena saya mau buang air kecil dulu. Dia jangan kemana-mana. Ya, welcome back teman-teman. Pasti hujan lentik-lentik ya. Tapi semoga aja nggak hujan. Saya masalahnya nggak punya aplikasi Windy seperti punyanya Mas Nugroho Febianto. Apa itu khusus buat Apple aja, apa bisa buat Android? Saya nggak tahu ya. Coba nanti tolong email saya atau chat saya di WA kalau ada aplikasi Windy atau sejenis Windy, tulisannya Windy bahasa Inggris WINDY, Windy gitu ya. Ada nggak itu aplikasinya di HP Android? Ini kan kebetulan HP saya ini kan masih Android ya, belum iPhone. Kasih tahu ya. Nah, kembali lagi. Jadi peran wakil ketua umum dari PDIP ini harus juga bisa mentafsirkan bagaimana manuver dan sikap politiknya dari Ibu Megawati, posisi politiknya, dan ideologi sekaligus ikhtiar politiknya dari Ibu Megawati gitu. Juga sekaligus ya meringankan gitu loh beban publik, beban PDIP yang mungkin banyak orang yang, mohon maaf ya kalau saya boleh terus jujur ya, publik masih banyak yang sentimennya sangat negatif kepada PDI Perjuangan. Ya mungkin karena posisi politiknya, atau karena mungkin gaya komunikasi dari Ibu Megawati yang orang bisa nilai sendirilah. Saya nggak mau mengatakan apapun, tapi yang jelas memang untuk kondisi perpolitikan Indonesia seperti sekarang ini jelas dibutuhkan sosok seperti Ibu Megawati Soekarno Putri yang tegas, clear, direct, straight to the point, nggak neko-neko, nggak banyak berhipotesa gitu ya. Pokoknya apa yang apa yang ada di perasaan atau di pikiran langsung ungkapin pek gitu. Nah itu jujur saya suka orang yang seperti itu daripada orang yang terlalu banyak berhipokrit gitu. Jadi ya gitu sih. Kalau saya sih gitu. Saya orangnya lebih
lebih senang seperti itu sih. Itu ya. Jadi mudah-mudahan ya Bismillah PDIP bisa melewati situasi yang seperti ini. Udah biasalah PDIP dikriminalisasi, diintimidasi oleh rezim ya pokoknya itulah. Itu yang bikin saya makin mantap OTW gabung sama PDIP. Oke, terima kasih teman-teman. Saya mau benar-benar bersihin kacamata dulu. Cukup sampai sini aja. Terima kasih. Selamat sore. Sampai bertemu di lain waktu.